Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Dan di video sebelumnya, saya sudah janji kita akan bahas layanan atau services pada GeoServer, dan kali ini kita akan bahas layanan pada GeoServer. Dalam beberapa video yang lalu, kita sudah bahas layanan pada GeoServer itu diantaranya yang paling sering umum digunakan adalah WMS atau Web Map Service, ada WFS atau Web Feature Service, dan Web Coverage Service atau WCS. Dan juga ada beberapa layanan-layanan lainnya yang bisa diproses atau dilayani oleh GeoServer. Namun kita akan bahas sedikit tentang WMS, WFS, dan WCS. Menurut Wikipedia, WMS atau Web Map Service itu bisa melakukan dua tipe request ke server. Salah satunya adalah get capabilities untuk mengembalikan parameter terkait WMS itu sendiri dan layer apa yang tersedia. Lalu ada juga get map untuk mengembalikan peta dalam bentuk image atau citra. Parameter yang disertakan adalah width, height dari petanya, sistem koordinatnya, rendering style, dan format citra atau image yang akan ditampilkan. Ini kita sudah coba di video sebelumnya tentang HTTP request, di mana kita mengutak-atik width, height, dan juga sistem yang lainnya lagi, bukan sistem koordinat, kita tidak utak-atik. Waktu itu kita utak-atik batas atau boundary box-nya. Lalu format citranya itu ditampilkan dalam format bitmap, ada PNG, GIF, JPEG, TIFF, dan seterusnya. Dan juga ada request opsional yang bisa dilayani oleh WMS ini, yaitu get feature info, describe layer, get legend graphic. Ini ada di Wikipedia Web Map Service. Lalu juga ada Web Feature Service atau WFS, ini juga dari Wikipedia, di mana ini juga bisa melakukan proses geospasial seperti get atau query fitur yang berdasarkan data spasialnya atau non-spasialnya. Kita juga bisa membuat instance baru atau fitur baru, menghapus dan mengupdate-nya. Jadi kalau misalkan di WMS tadi, ini hanya statik saja, dia menampilkan dalam bentuk formatnya itu citra atau image, ini mengembalikan peta dalam bentuk image. Jadi kalau kita punya data vektor akan disajikan dalam bentuk image di WMS ini. Sedangkan pada WFS atau Web Feature Service ini layaknya kalau kita menggunakan filenya itu file base dari hard disk kita langsung dibuka menggunakan aplikasi ya atau kliennya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua tipe klien yaitu desktop dan web. Lalu ada juga Web Coverage Service atau WCS, informasinya juga dari Wikipedia. Ini kita bisa melakukan proses geospasial, namun berbeda dengan WMS yang hanya merender dan menampilkan data sebagai image statis. WCS ini memungkinkan proses geospasial. Itu bedanya dengan WMS yang tadi ya. Berbeda dengan WFS, WCS juga mencakup ruang dan waktu, sehingga fenomena alam yang dimodelkan berkaitan dengan domain spasio-temporal. WCS menggunakan model coverage dari GML atau Geography Markup Language Application Schema, sehingga WCS mendukung semua tipe coverage yang didukung juga oleh Application Schema. Dan apa itu Application Schema? Menurut ISO 19109, Application Schema adalah skema konseptual data yang diperlukan satu atau lebih dari aplikasi. Tujuannya ada dua macam, untuk menyediakan akses kepada komputer untuk membaca deskripsi data yang mendefinisikan struktur data itu sendiri. Nah, satu lagi ini bonus, ini adalah Web Map Tile Service. Ini mirip dengan WMS. Ini gambarnya saya dapatkan dari dokumentasinya qgis.org. Kalian bisa mengunjunginya, di mana gambar yang akan disajikan itu di cast atau di render duluan. Karena zaman dulu itu WMS itu kita mengaksesnya langsung ke gambarnya atau langsung ke datanya. Tapi karena seiring waktu mulai banyak yang mengakses, mulai banyak gambar-gambar beresolusi tinggi sehingga ukurannya besar, sehingga akan dibuat piramidanya seperti ini berdasarkan zoom level tertentu. Jadi sudah dirender duluan di server, ada di cache-nya. Kalau kita misalkan mengakses sebuah wilayah dengan zoom yang seperti ini, misalkan kita di Amerika ini, lalu kita zoom in. Nah, ini akan dipecah lagi dan di sini akan dirender-render sehingga akan lebih detail lagi. Begitu pula seterusnya sampai ke yang lebih tinggi resolusinya sehingga lebih detail di bagian paling bawah ini, dan ini
hanya kita tampilkan dari servernya, atau hanya kita lihat di area ini saja misalkan, tapi kita tidak melihat di area yang lainnya, atau servernya tidak melayani area yang lainnya untuk sementara waktu ketika kita melihat di sebuah tile tertentu. Kalau kita pindah, barulah dia akan menyajikan tile tertentu yang sedang tampak di web browser kita atau di desktop application kita. Dan seperti yang kita ingat dari 2 video sebelumnya, kita bahas tentang data pada GeoServer. Ini ada workspace-nya, lalu ada data store atau cara untuk terhubung ke data itu sendiri, apakah PostGIS, apakah file base, atau yang lainnya lagi, dan tiap-tiap data disajikan dalam bentuk layer-layer tertentu. Sekarang mari kita lihat implementasi dari service-service pada GeoServer ini di aplikasi desktop QGIS. Nah, sekarang kita sudah ada aplikasi GeoServer dan juga QGIS, di mana di sini kita ada service capabilities-nya, ini global configuration. Misalkan kita mau akses WMS-nya, kita klik kanan, kita copy, dan kita aksesnya melalui QGIS desktop. Di bagian sini kita bisa ngelihat ya, di browser ada WMS garis miring WMTS. Kita klik kanan, new connection, kita kasih nama misalkan WMS Ubuntu VMware. Kenapa alamatnya atau namanya adalah Ubuntu VMware? Karena Ubuntunya saya simpan di aplikasi VMware sesuai video pertama dari channel ini. URL-nya kita copy paste, kita klik kanan paste seperti ini. Sebetulnya cukup sampai sini juga tidak masalah teman-teman. Kita hapus misalkan, tapi tidak masalah, kita tampakkan semuanya. Dan konfigurasi autentikasinya kita biarkan seperti ini. Kita oke. Apa yang terjadi? Ini sudah muncul. Kita expand GeoServer Web Map Service. Ini adalah konfigurasi globalnya. Dan di sini ada layer-layer yang bisa dilayani oleh WMS dari GeoServer yang sudah kita set di bagian kiri ini. Seperti biasa, kita akan gunakan tutorial GIS_Jalan Bandung. Nah, ini teman-teman sudah tampak. Kalau kita lihat propertiesnya, di sini namanya ini layernya. Source-nya seperti ini. Spatial Reference System-nya adalah 4326 EPSG atau WGS84. Dan ada server properties yang menceritakan tentang property dan value-nya masing-masing. Jadi kalau di sini kita lihat dari layanan WMS dari server ini, kita bisa melihat ya, ini title-nya adalah Web Map Service dan data-datanya ini macam-macam. Ini adalah tutorial GIS Bandung. Jalan Bandung, ini ada Tasmania, beda lagi. Jadi ini adalah layer-layer yang bisa dilayani dalam satu layanan WMS di server saya ini, di sini ya. Nah, selanjutnya kita coba Web Future Service versi 1.0 aja. Kita bukanya di sini teman-teman. WFS, klik kanan, New Connection, misalkan WFS VMware. Lalu klik kanan, copy paste link yang sudah kita dapatkan. Service-nya adalah WFS. Authentication-nya kita biarkan seperti ini dulu. Apa yang terjadi? Kita expand. Oke, sudah muncul. Dan kita tampakkan tutorial GIS Bandung. Nah, dua data ini, dua fitur ini atau dua layer ini sebetulnya sama kan? Jalan-jalan di Bandung, tapi apa yang membedakan? Yang ini dilayani atau disajikan dalam bentuk image atau raster. Sedangkan yang satunya lagi tetap dalam bentuk vektor. Kalau kita klik kanan pada tutorial GIS Bandung yang dalam format vektor, kita bisa melihat atribut tabelnya. Seperti ini. Layaknya kita punya data sendiri gitu ya, tanpa harus koneksi dari server. Sedangkan yang satunya lagi tidak ada akses untuk ke atribut tabel. Kalau kita matikan tutorial GIS Bandung yang vektor, kita lihat. Kalau saya klik di tempat yang bebas, dia tidak muncul apa-apa. Identify, oke. Ini saya matikan dulu, sepertinya masih terklik, kita remove. Kita klik di tutorial GIS Bandung yang dari WMS. Nah, dia akan muncul, identify-nya seperti ini. Akan muncul data atau atributnya, tapi pada pixel tersebut. Jadi bisa jadi sekali klik, dia terpilih data yang berbeda. Coba kita ya cari tempat yang kosong. Apa yang terjadi?
ya dia tidak ada apa-apa. Jadi yang kita klik koordinat X, Y-nya adalah sekian, decimal degree, tapi tidak ada apa-apa. Sedangkan kalau kita klik di tempat yang ada garisnya, nah dia akan muncul informasi selayaknya tabel atribut. Tapi kalau misalkan dengan WFS, ini yang membedakan teman-teman. Kalau kita matikan dulu atau kita remove layer yang WMS-nya. Nah, kita kalau klik di sini, nah dia akan muncul langsung layaknya data SHP yang ada di file base di hard disk kita, lalu kita akses langsung. Nah, ini selected. Apakah kita bisa mengedit tabel atributnya kalau menggunakan WFS ini? Mari kita coba. Ini udah saya buka, klik kanan, open attribute table. Belum muncul. Oke, sudah muncul. Coba saya edit OSM ID yang pertama ini. Ini lokasinya ada di mana? Oke, ada di sini teman-teman. Oke, sudah betul ya. Ini saya edit. Coba saya deselect dulu. Oke, ini jalannya sudah terselect. Yang paling panjang ini ada warna merah-merah ini ya, kelihatan ya. Coba namanya saya ganti, apakah bisa? Misalkan tes 123, lalu saya simpan di sini teman-teman. Apakah dia akan tersimpan? Ternyata ada error. Di sini errornya adalah data atau layer tutorial JIS Jalan Bandung adalah read only. Ini kenapa? Karena tidak ada otorisasi dari sebuah user untuk mengedit file tersebut. Pertama kita harus lihat dulu di bagian GeoServer-nya di sini. Di bagian security service, di sini ada .wms.createStoreQuery atau wfs.dropStoreQuery. Jadi hanya WFS saja. Kita tambahkan rule baru. Layanannya adalah, servisnya adalah WFS. Metodenya kita tambahkan transaction, kalau untuk transaction saja, supaya kita bisa mengedit data yang ini. Atau kita mau gampangnya kalau super admin atau admin bintang. Artinya semua yang ada di bawah ini, itu termasuk. Nah, yang boleh siapa? Adminnya roles-nya admin. Kita save. Oke, jadi nanti layer tutorial JIS _ Jalan Bandung ini, jika dilayankan dalam layanan WFS, kita juga bisa mengedit. Kita klik F5 pada keyboard. Nah, dia akan meminta kredensial seperti ini. Kita isikan admin dan password adminnya. Jadi teman-teman akan men-set admin di server kalian masing-masing. Di saya set masih standar admin, passwordnya GeoServer, belum saya rubah-rubah. Kita oke. Coba, kalau kita ulang apakah dia masih error? Ini kita close dulu. Oke, tabel atributnya sudah terbuka, tapi ini video saya skip karena tadi pada saat membuka yang pertama QGIS-nya not responding, dan ini sudah terbuka ya. Kita coba pilih yang ID atau OSM ID yang pertama tadi. Sekarang kita coba mengedit, karena tadi kita sudah mengallow atau mengizinkan layanan service WFS. Ups, ini terlalu lama idle. Oke, tadi kita sudah mengizinkan layanan WFS .bintang, jadi semuanya rules-nya kepada role admin. Dan kita coba ya, sudah memasukkan username dan password tadi. Kita coba edit. Dan kita coba kita arahkan ke, nah ini yang kita pilih, yang ini sekarang. Yang bagian ini kelihatan tidak ya teman-teman? Coba saya ubah dulu simbologinya. Jangan biru tapi merah misalkan. Width-nya kita naikkan. Nah, ini yang terpilih warnanya kuning. Kita coba edit, double klik di sini tes 123 apakah tersimpan? Kalau kita klik tombol save edits ini atau tombol toggle editing mode, kita save. Ya, sudah tersimpan teman-teman. Dan kita pilih identify. Kalau kita klik di dalam ini sudah ada ini waterways,
tes 123, jadi sudah bisa tersimpan. Nah, inilah bedanya antara WMS dan WFS, di mana WFS kita bisa mengedit fitur yang dilayani oleh GeoServer dan sifatnya atau tipe datanya adalah vektor. Sekarang kita coba yang WCS. Kita gunakan di bagian depan ini link globalnya. Klik kanan, copy link. Coba kita buka dengan QGIS. Klik kanan, paste, dan kita kasih nama WCS Ubuntu VMware. Coba kita kasih nama sekalian, admin GeoServer. Harusnya nanti tetap tidak guna juga karena di server GeoServernya kita belum set permissionnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita isi dulu. Ini adalah GeoServer. Ini sebenarnya jangan ditampilkan ya. Ini saya tampilkan karena semuanya ada di komputer saya, tidak public, jadi ya nggak bisa diakses dari luar juga. Oke, WCS-nya sudah nyala. Oke, kita kemarin gunakan SRTM yang 5814 ini. Kita full size kan. Kita zoom out. Nah, ini adalah SRTM atau data dari SRTM satelitnya. Ini kita bisa edit tidak ya? Harusnya bisa. Mirip dengan WFS tadi, cuman ini format datanya raster. Oke, ini kita tidak utak-atik dulu. Sekarang kita akan bahas bagaimana kalau local services yang ada di sini. Jadi ada WMS, WCS, dan juga WFS, serta tambahan lagi WMTS. Kalaupun di QGIS desktop ini juga sama aja ya, WMS sama WMTS, bedanya dia di cast supaya nanti ada tile service-nya. Jadi di pre-render. Nah, di sini coba saya contohkan satu aja WMS. Misalkan kita gunakan workspace-nya adalah tutorial GeoServer. Ingat ya, ngaksesnya dari panel kiri ini. Ini udah saya buat sebelumnya. Saya edit misalkan WMS title-nya _irsyad_local dan juga abstraknya saya ganti-ganti. Misalkan ini ditambahkan lagi tutorial. Terus abstraknya dikosongkan dulu, misalkan coba ya tes 123, kita apply. Nanti workspace ini dengan layer tertentu, nanti si abstrak dan title-nya berbeda. Sekarang kita kembali ke bagian ininya di QGIS-nya. Ini masih GeoServer Web Map Service. Sekarang bagaimana kalau saya menggunakan yang lokal atau spesifik yang tadi, layer preview. Kita misalkan gunakan yang tutorial GIS Bandung seperti biasa. Pilih yang GML, ini WFS, sorry yang, atau kita bisa pilih drop down. Dari drop down WMS kita tampilkan dalam bentuk JPEG misalkan. Oke, kita copy paste saja si URL-nya. Kita klik kanan di QGIS di bagian WMS atau WMTS connection. Kita paste, kita tampilkan WMS lokal Irsyad misalkan. Tambahkan username-nya admin, passwordnya seperti biasa. Nah, nanti dia akan menampilkan sebagai WMS Irsyad lokal. Kalau saya klik kanan, layer properties. Oke, metadatanya belum kelihatan. Bagaimana kalau kita ke layer tutorial GIS Bandung, klik kanan, layer properties. Nah, dia ada perbedaan sedikit di title-nya ini sesuai dengan yang sudah kita set tadi teman-teman. Ada di lokal WMS-nya ini. Kalau workspace-nya tutorial GeoServer, bukan workspace global. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Ada WMS lokal, WMS versinya sekian, dan seterusnya. Tapi ini bisa muncul karena salah satu di layer preview-nya ini, ketika saya klik di bagian store-nya, di bagian workspace, saya klik. Nah, service-nya di sini saya centang semua. Jadi kita bisa memilih apakah dilayankan dengan WMS, WFS atau yang lainnya lagi. Dan di mana di bagian tanda tanya ini kita klik, dia akan memberitahu konfigurasi OGC service bisa dibuat lokal atau spesifik ke workspace tertentu.
Ketika local service configuration atau konfigurasi layanan lokal ada untuk sebuah workspace, dan konfigurasi itu digunakan ketika mengakses layanan tersebut melalui virtual workspace endpoint. Jadi bisa dibuat lokal sama seperti yang baru saja kita lakukan. Sepertinya seperti itu dulu bahasan kita tentang services pada GeoServer. Sebetulnya kalau mau lebih mendalam, secara umum ini kita akan bahas 4 ini ya, yang sering digunakan. Mungkin ada service-service lainnya yang mungkin disajikan atau distandarkan oleh Open Geospatial Consortium, tapi yang sering kita gunakan nantinya dalam tutorial kita ini di channel saya ini akan lebih banyak membahas yang ada di GeoServer 4 ini, Services WMTS, WCS, WMS, dan WFS. Nantinya kita akan gunakan klien yang lainnya lagi, tidak hanya QGIS. Nanti kita akan coba tes dengan ArcGIS dan juga web client yaitu Leaflet dan OpenLayer. Seperti biasa, jika ada pertanyaan atau ada koreksi dari materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa kasih keterangan, kasih komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.